Bel pertama. Bravo, bravo, bravo. Bel lavoro. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Halo Sobat GP semuanya, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan kabar berita seputar MotoGP. Bom waktu di padek Ducati, Valentino Rossi Marc Marquez bertatap muka, awal mula pembatas pedok terjadi. Kedatangan Marc Marquez ke Ducati lantas mendatangkan tanya bagaimana situasinya bila Valentino Rossi mampir ke padek untuk menengok Francesco Bagnaia. Situasi kacau balau tengah ditakutkan di internal tim Ducati setelah huru-hara dalam bursa transfer MotoGP terkait Jorge Martin dan Marc Marquez. Proses kepindahan dan kedatangan dua pembalap terkait itu syarat akan hal-hal sensitif menyusul ingkar janji yang dilakukan Ducati terhadap Martin. Belum rampung soal spekulasi kemungkinan sakit hatinya Martin terhadap Ducati dengan kini pindah ke Aprilia, masalah lain diprediksi bisa muncul dengan kehadiran Marquez di pabrikan si merah Borgo Panigale. Kekacauan di internal Ducati sudah mulai tercium lewat cara Bagnaia memprediksi bagaimana nanti timnya berjalan saat dia dan Marquez bersaing sengit. Belum lagi kemungkinan kepemimpinan sebagai pembalap utama yang akan diambil alih Marquez yang lebih berpengalaman, memiliki titel juara dunia lebih banyak dan magnetnya masih sangat besar untuk menarik perhatian. Namun, lebih dari itu, situasi bagaikan bom waktu yang menanti di Ducati sebenarnya adalah kita tidak bisa melupakan bahwa Bagnaia merupakan murid Valentino Rossi. Di seri-seri tertentu, apalagi seri kandang di Italia, Rossi tak jarang akan mampir ke padek di timnya sendiri, Pertamina Enduro VR46. Tetapi setelah itu, dia tentu tak lupa terkadang mampir untuk menengok Bagnaia di garasi Ducati Lenovo. Pertanyaan pun muncul terkait apa jadinya di musim depan ketika Rossi ingin menengok Bagnaia, tetapi di sebelahnya ada Marc Marquez. Seperti diketahui, perseteruan Rossi dengan Marquez masih tak lekang oleh waktu sejak insiden Sepang Clash 2015 silam. Sikap dua ikon MotoGP itu menjadi saling dingin sejak masalah tersebut terjadi. Ditanya perihal kemungkinan adanya kecanggungan yang bisa muncul di Ducati, sang manajer tim Davide Tardozzi berusaha untuk tetap kalem menjawabnya. Insiden di Sepang terjadi sudah hampir 10 tahun yang lalu, ucap Tardozzi dikutip bolasport.com dari padek GP. Kami mengevaluasi performa pembalap dan kemampuan mereka mengembangkan motor bersama Pecco untuk memenangkan gelar. Kami fokus pada masa depan, bukan masa lalu, ujar Tardozzi. Pria asal Italia itu tidak mau dipusingkan dengan segala bentuk spekulasi tentang masa depan timnya setelah mendapatkan tanda tangan Marquez. Dia berharap, kehadiran Marquez tidak akan mengguncangkan apapun dan tidak mengacaukan apapun soal keharmonisan tim. Kami menilai kehadiran Marc tidak akan menimbulkan masalah, kata Tardozzi. Kami yakin kami bisa menangani dua juara dunia seperti Marc dan Pecco, tegasnya percaya diri. Prioritas kami adalah menjaga keharmonisan tim saat ini, tuturnya. Di sisi lain Marc Marquez ada di neraka pada MotoGP 2025, Presiden FIM ungkap persaingan mengerikan. Marc Marquez dinilai akan mendapatkan tantangan berat pada MotoGP 2025 mendatang bersama tim pabrikan Ducati. Status sebagai pembalap tim pabrikan akan melekat dalam diri Marc Marquez lagi usai kepergiannya dari Repsol Honda pada musim lalu. Pembalap berjuluk Baby Alien itu akan bertandem dengan Francesco Bagnaia di tim pabrikan Ducati untuk MotoGP 2025 mendatang. Promosi ke tim pabrikan didapatkan Marquez lantaran dia tampil menjanjikan bersama Gresini Racing hingga 7 seri MotoGP 2024. Selain itu, riwayatnya sebagai peraih 8 gelar juara dunia juga menjadi pertimbangan tersendiri bagi pabrikan Italia tersebut. Efek kepindahan Marquez ke Ducati juga dirasakan saat beberapa pembalap sudah memutuskan masa depannya.
Salah satunya adalah Jorge Martin. Andalan Pramac Racing ini memang sempat menjadi pesaing terkuat Marquez untuk mendapatkan satu kursi itu. Dengan asa yang tidak terwujud, Martinator akhirnya memilih Aprilia sebagai pelabuh baru dalam perjalanan karirnya. Di tubuh Aprilia sendiri dipastikan akan mengalami perubahan dari segi susunan pembalap, terlebih dengan pensiunnya Aleix Espargaro. Seiring dengan kedatangan Martin, pabrikan Noale, Italia itu dipastikan kehilangan Maverick Vinales yang enggan menjadi rekan duetnya. Top Gun akan hijrah ke tim satelit KTM Tech 3 bersama Enea Bastianini yang juga kehilangan tempat di Ducati karena Marquez. Dinamika yang terjadi di pasar transfer pembalap MotoGP turut mengundang perhatian dari Presiden FIM, Jorge Viegas. Dalam wawancara bersama Moumak, Viegas menyebut bahwa di musim depan Marquez bukanlah satu-satunya kandidat juara dunia. Pembalap berusia 31 tahun itu diyakini akan menemui kesulitan karena level persaingan akan semakin ketat. Meski memiliki motor terbaik di grid saat ini, hal itu tidak menjadi Marquez akan melenggang dengan mudah di musim depan. Marc Marquez bukan satu-satunya, kata Jorge Viegas, dilansir bolasport.com dari laman Motosan. Saat ini levelnya sudah sangat tinggi dan ada persaingan yang bagus. Tapi jika kita melihat tahun depan, jelas bahwa tontonan akan lebih hebat lagi. Saya ulangi, tidak hanya Marquez dengan Ducati, tetapi juga Jorge Martin dengan Aprilia. Lalu KTM yang telah membentuk tim yang hebat, dan sekarang mereka juga telah mengumumkan Maverick Vinales. Ini akan menjadi pertarungan yang hebat dan banyak yang akan kembali ke balapan, imbuhnya. Oke lah sahabat GP Mania semuanya, itulah informasi kita pada hari ini. Bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, dan tekan tombol loncengnya, untuk selalu mendapatkan informasi terupdate seputar MotoGP. Terima kasih.